Tetap bertekad dan berdisiplin. Refleksi pagi 828. Apa yang terjadi setelah peristiwa konflik antara Yesus dengan para pemimpin Yahudi di Bait Allah? Ini kisahnya di Yohanes 7 ayat 53 sampai 8 ayat 2. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di Bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Saudara-saudara, walaupun Yesus tahu bahwa para pemimpin Yahudi membencinya dan hendak menangkapnya, Yesus tetaplah rindu untuk mengajar orang banyak, sehingga ia datang ke Bait Allah pagi-pagi benar. Kerinduan yang besar di dalam pelayanan memang haruslah ditunjang dengan disiplin dan tekad yang besar pula. Tanpa disiplin dan tekad yang kuat, sebuah pelayanan pasti akan terbengkalai. Saudara-saudara, dari masa ke masa, banyak orang percaya di seluruh dunia yang terlibat di dalam pelayanan, baik di dalam lingkungan gereja maupun di masyarakat luas. Apapun jenis pelayanannya, adanya kerinduan besar untuk pelayanan tidaklah cukup, karena dalam kenyataan pelayanan dari hari ke hari, seringlah timbul konflik, rasa bosan, frustrasi, tentangan, problema, dan berbagai masalah lain yang bisa meredam kerinduan pelayanan. Oleh sebab itu, disiplin dan tekad adalah sikap yang harus dikembangkan dalam diri setiap pelayan Tuhan untuk dapat terus selalu setia di dalam pelayanan. Dengan terus mengharapkan anugerah dan kekuatan dari Tuhan, marilah kita belajar untuk berdisiplin dan memupuk tekad. Ayolah. Menghindari kebencian dan lakukan kebaikan. Refleksi pagi 829. Apa upaya yang dilakukan pemimpin Yahudi untuk menjatuhkan reputasi Yesus? Mari lihat Yohanes 8 ayat 3 sampai 5. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Saudara-saudara, buah si malakama dari kasus ini adalah bila Yesus setuju hukum Taurat, ia bisa dituduh melanggar hukum Roma. Sedangkan bila tidak setuju hukum Taurat, ia dituduh berdosa. Karena kebencian, terjadilah kelicikan ini. Saudara-saudara, kebencian terhadap Yesus menyebabkan pemimpin Yahudi selalu berusaha mereka-reka berbagai cara untuk menjatuhkan Yesus. Menghalalkan segala cara akhirnya dilakukan untuk menggapai tujuan. Pemimpin agama yang seharusnya menjadi teladan dalam kasih justru telah melecehkan kemanusiaan dengan kebencian mereka. Ini adalah sebuah tragedi dalam hidup beragama. Apa yang terjadi di zaman Yesus bisa saja terjadi juga di masa sekarang ini di Indonesia bila pemimpin agama tidak mawas diri. Oleh sebab itu, marilah kita selalu waspada. Janganlah sampai kebencian kepada yang berbeda dengan kita menjadi alasan bagi kita untuk mereka-rekakan hal yang jahat kepada sesama. Ayolah.
Selalu memeriksa hati. Refleksi pagi 830. Bagaimana sikap Yesus dalam menghadapi mereka yang ingin menjebaknya melalui kasus perempuan berzina? Ini kisah di Yohanes 8 ayat 6 dan 7. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Saudara-saudara, melalui tindakan dan jawabannya, Yesus telah memaksa para pemimpin Yahudi untuk memeriksa hati mereka sendiri yang keji. Kristus sungguh berhikmat. Saudara-saudara, dengan alasan kasih kepada Allah, orang yang mengaku beragama bisa saja melupakan kasih kepada sesama dengan menginjak-injak kemanusiaan. Tindakan fitnah terhadap Yesus karena alasan kebencian adalah hal yang jelas-jelas salah. Seperti yang dinasihatkan Yesus, setiap orang haruslah senantiasa memeriksa hati nuraninya, apakah pikiran dan tindakannya memang keluar dari hati yang tulus ataukah keluar dari hati yang tidak benar. Oleh sebab itu, marilah kita yang mengaku beragama dan percaya kepada Kristus, marilah kita senantiasa mengevaluasi kehidupan kita dalam terang Tuhan. Mari kita ingat bahwa tidak ada yang bisa tersembunyi dari mata Allah. Allah yang Maha Tahu terus menilik kita. Belajar hidup berhikmat. Refleksi pagi 831. Apa yang terjadi setelah Yesus meminta orang Yahudi untuk melemparkan batu pertama kepada perempuan yang dituduh berzina bila mereka merasa tidak berdosa? Mari lihat kisahnya di Yohanes 8 ayat 8 dan 9. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya, tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Saudara-saudara, walaupun mungkin batu sudah siap di tangan untuk merajam perempuan itu, tetapi setelah mereka tersentak oleh pernyataan Yesus, orang-orang Yahudi itu pun tidak ada yang berani turun tangan. Dalam hikmat ilahi, Yesus mengatasi segala kelicikan dan tipu muslihat manusia. Saudara-saudara, bertindak benar pada saat yang tepat memang memerlukan hikmat ilahi. Benarlah apa yang disampaikan Amsal 3 ayat 5 dan 6, yaitu kita perlu sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, tidak bersandar pada pengertian sendiri, dan mengakui Dia dalam segala laku kita. Maka Tuhan sajalah yang akan meluruskan jalan kita. Inilah dasar kita untuk bertindak benar sesuai hikmat Tuhan dalam menghadapi segala kelicikan dan tipu muslihat manusia. Hanya sayangnya, ada saja orang percaya yang lebih mengandalkan diri sendiri, bahkan justru ikut bertindak licik dan jahat. Oleh sebab itu, marilah kita perteguh iman kita untuk boleh melandaskan segala kiprah kita dalam takut akan Tuhan. Inilah sumber dari hikmat ilahi.
Pergi dan tidak berbuat dosa lagi. Refleksi pagi 832. Setelah semua orang Yahudi yang mencobai Yesus meninggalkannya, apa nasihat yang diberikan Yesus terhadap perempuan yang berzinah itu? Mari lihat Yohanes 8 ayat 10 dan 11. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Saudara-saudara, Yesus Kristus tidak menghakimi perempuan itu, tetapi Ia menyuruhnya untuk tidak berbuat dosa lagi. Yesus Kristus memang datang ke dunia bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menunjukkan belas kasihan Allah kepada manusia. Inilah anugerah. Saudara-saudara, kita semua sebenarnya berada dalam posisi seperti orang-orang Yahudi dan perempuan yang berzinah, karena tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa mengatakan dirinya tidak berdosa. Bila Allah memperhitungkan segala dosa yang kita lakukan, maka sudah pastilah kita akan dihukum Allah. Tetapi dalam anugerah belas kasihan Allah yang begitu besar, di dalam Yesus Kristus, Allah memberikan anugerah pengampunan dosa bagi mereka yang mau percaya kepada Yesus Kristus, sehingga kita bisa diselamatkan. Oleh sebab itu, marilah kita hindari sikap sok suci. Marilah kita selalu datang dengan rendah hati ke hadapan Allah dan berharap pada belas kasihan-Nya. Marilah kita pergi dan tidak berbuat dosa lagi. Kristus Sang Terang Dunia. Refleksi pagi 833. Apa yang disampaikan Yesus kepada orang banyak setelah orang banyak itu melihat hikmat Yesus dalam menangani perkara perempuan yang dituduh berzinah? Ini pernyataan Yesus di Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Saudara-saudara, karena Yesus Kristus adalah anak Allah yang diutus Allah Bapa untuk misi penebusan dunia, maka Kristuslah sang terang dunia. Tanpa Kristus, dunia yang gelap dan jahat tidak mungkin bisa terang. Bagi mereka yang percaya kepada Kristus, maka Roh Kristus, yaitu Roh Kudus, akan menyertai dan menerangi kehidupan orang percaya senantiasa. Saudara-saudara, di tengah-tengah dunia yang bengkok dan gelap, dosa adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Dalam hikmat dan kekuatan dirinya sendiri, manusia mencoba keluar dari kegelapan dosa, tetapi ternyata sia-sia belaka. Tidak ada jalan lain. Allah Bapa dalam hikmat dan kasih-Nya yang besar telah membuat rencana agung penyelamatan melalui Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal. Dialah satu-satunya yang diutus Allah untuk menyelesaikan masalah dosa. Itulah sebabnya Kristus adalah sang terang dunia. Melalui penyertaan Roh Kudus, orang percaya mempunyai terang dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, marilah kita hidup dalam kodrat ilahi tersebut dengan hidup benar dan menghindari yang jahat.
Kebenaran dalam sang terang dunia. Refleksi pagi 834. Apa komentar orang-orang Farisi yang tidak suka kepada Kristus setelah mereka mendengar kesaksian Yesus bahwa Ialah terang dunia? Ini komentar mereka di Yohanes 8 ayat 13 dan 14. Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi." Saudara-saudara, tuduhan orang Farisi itu tidak benar. Sebagai anak Allah, Yesus Kristus tahu bahwa Dia datang dari Allah Bapa yang telah mengutusnya ke dunia untuk membawa terang bagi dunia. Yesus memang terang dunia. Saudara-saudara, karena Yesus adalah Allah, maka perkataan Yesus adalah firman Allah. Pernyataan Yesus bahwa Ia adalah terang dunia adalah sebuah kebenaran ilahi. Sang terang dunia diutus Allah untuk membawa terang bagi dunia yang penuh dengan kegelapan. Betapa beruntungnya manusia. Memang, bagi mereka yang membenci Yesus, mereka pasti akan mencoba mencari-cari kesalahannya. Segala tuduhan, berita bohong, dan tipu muslihat pastilah akan selalu coba diviralkan. Meskipun demikian, kebenaran adalah seperti matahari pagi yang selalu terbit dari timur. Baik orang mau percaya ataupun tidak, matahari tetap terbit dari timur. Kebenaran akan selalu benar, terlepas apakah orang mau mempercayainya atau tidak. Tidak gegabah dalam menghakimi. Refleksi pagi 835. Apa tanggapan Yesus terhadap orang Farisi yang mengatakan bahwa kesaksian Yesus sebagai terang dunia adalah tidak benar? Ini tanggapan Yesus di Yohanes 8 ayat 15 dan 16. "Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama-sama dengan Dia yang mengutus aku." Saudara-saudara, penghakiman orang Farisi terhadap Yesus telah dilakukan menurut ukuran manusia yang terbatas dan bisa dipengaruhi oleh prasangka serta emosi negatif seperti rasa tidak suka. Yesus Kristus berbeda. Yesus tidak menghakimi seperti orang Farisi. Karena Allah Anak dan Allah Bapa satu adanya, maka penghakimannya pasti benar. Saudara-saudara, sikap orang Farisi yang merasa benar sendiri menyebabkan mereka dengan mudah menghakimi orang lain. Sikap menghakimi yang bersifat subjektif, dilandasi prasangka, serta emosi negatif bisa menyebabkan penghakiman yang tidak benar di mata Allah. Oleh sebab itulah, sikap menghakimi dengan semena-mena, apalagi didasarkan atas prasangka dan rasa tidak suka, haruslah dihindarkan. Sikap rendah hati serta sikap kehati-hatian dalam menimbang suatu masalah perlu ada pada setiap orang percaya. Marilah kita ingat senantiasa, hanya penghakiman Allah saja yang pasti benar. Penghakiman manusia dalam hikmatnya yang terbatas itu tentu bisa saja salah. Jadi, janganlah gegabah, tetaplah rendah hati.